Dari situ mic-nya ya. Ya. Teman-teman, karena Mbak Tinggi nggak hadir, jadi sosialisasinya lewat video dan direkam cara penggunaan form after sales-nya. Sebenarnya sudah pernah kalau yang digital, tapi setelah digabung ada beberapa perubahan. Jadi Juwita akan coba share lagi supaya teman-teman bisa pakai per 1 September. Silakan Ju. Oke, jadi di sini seperti yang teman-teman sudah pernah isi sebelumnya untuk form, selama ini kan teman-teman mengisi untuk pengisian barang digital. Nah, eh, untuk sekarang ini per 1 September itu after sales akan menghandle juga dari sisi administrasi untuk non digitalnya juga. Jadi di sini eh, tampilannya adalah tampilan formulir komplain. Digedein nggak, Ju? Biar nggak Ya. mantul ya. Oke. Nah, ini yang membedakan apa? Mungkin kalau teman-teman sudah biasa isi, yang membedakan adalah ada tambahan poin produk kategori. Tujuannya apa? Jadi di sini untuk memisahkan antara produk digital dan non-digital. Jadi ketika diklik non-digital, ini saya ke bawah dulu, dia otomatis tidak ada pilihan untuk serial number unitnya. Kalau dipilih yang digital, saya ke digital, wajib menambahkan atau memasukkan serial number unitnya. Jadi seperti biasa. Nah, ini kita ambil salah satu contoh pengisiannya seperti apa. Kita klik di sini untuk yang non-digital saja. Kemudian diisi bulan tahun di bulan tahun yang sama di bulan ini. Anggap contohnya misalnya komplainnya di bulan Agustus 2025 ya kita masukkan 2025. Jadi bukan berdasarkan dengan sales ordernya, itu berbeda. Oke. Kemudian nomor formnya ini akan otomatis terisi, jadi tidak perlu diubah-ubah, tidak perlu ditambahkan. Kita masukkan di sini sales ordernya. Saya ambil salah satu contoh saja. Contohnya yang benar deh. Boleh. SOISG 2211 SO ISG 2211 0763. 0763. Oke. Keperluannya di sini apa? Kita bisa pilih perbaikan, langsung perbaikan. Jika memang kebutuhannya eh, unitnya misalnya ini barangnya apa balik? Pop up 3x3 curve dengan tas dan lampu. Oke, misalnya perbaikan karena lampunya mati, contohnya seperti itu. Nah, ini bisa langsung dipilih saja yang perbaikan, jadi tidak harus ke yang komplain. Kemudian, Survei kok ada di situ, Mbak? oke, survei itu fungsinya misalnya, eh, tolong dong dicek kelistrikannya di lokasi karena unitnya misalnya lampunya kedip-kedip, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan survei saja karena tidak ada pengerjaan atau perbaikan apapun gitu. Itu. Jadi bisa langsung ke survei. Kalau untuk yang barang digital biasanya tolong dicekin dong. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi tolong dicekin dong barang itu gitu. Tolong dicekin dong listriknya di sana. Ngetrip misalnya. Tapi nyangkutnya sama si barang kita itu. Nah, Oke, itu berarti buat survei ngesurvei. after sales bukan survei Survei after sales. bukan Jadi survei kayak yang buat mau bukan menghadap survei, job. bukan, Bukan. bukan survei ketika mau melakukan ada job, ada SO atau mau ada pemasangan itu bukan masuk ke after sales yang harus diingat gitu. Itu tetap masuk ke form permintaan survei. Oke, lanjut. Kemudian ke tanggal waktu komplain. Jadi contohnya teman-teman di WhatsApp oleh customernya itu di tanggalnya misalnya kemarin di tanggal 26. Nah, dimasukkan tanggalnya, dipilih tanggal 26, kemudian jamnya di jam berapa si customer itu komplain menghubungi telepon atau by WhatsApp itu dimasukkan saja. Kemudian di sini tinggal ditambahkan data customernya, company-nya itu kalau untuk yang di Odonya dengan SO ini
Kembali KB customer-nya Bukopin. KB Kopin, Bukopin. koma PT. Oke, Oke. lokasinya Di Jakarta Kebun Jeruk, KCU Jakarta. KCU Jakarta Kebon Jeruk. Oke, Oke. kontak personnya di Ini sini. info-nya nggak ada sih. Oke, Nggak ada. kita kontak personnya contoh saja ya. Misalnya Ibu ini, Ibu Atika misalnya. Kemudian nomor teleponnya juga dimasukkan sesuai dengan PIC yang di lokasi. Nah, kita sekarang masuk ke part number dan produknya. Oke, part numbernya kita masukkan sesuai dengan part number yang ada di Odo dan juga produk name-nya yang ada di Odo. Jus IDP 036. Choose IDP 036. 036. Produknya pop up 3x3 core. Up 3x3 curve Cover dengan tas dan lampu dengan tas dan lampu plus graphic starter kit. graphic starter kit. Iya, Starter. Benar kan ya? iya, starter kit. Starter. Iya. Oke, kalau misalnya dia lupa namanya lengkapnya panjang, boleh nggak? Kalau untuk lupa namanya bisa cari di Odo dengan jus IDP 036 di Supaya nggak copy, salah ya. ya, di copy, kemudian masuk ke produk, nah dicari itu aja langsung dikopas. Sesimpel itu sebetulnya ya. Nggak boleh dikopas 4 nomor bulat-bulat, jadi sama aja gitu nggak boleh. Eh, kalau bisa jangan diusahakan untuk sesuai dengan Ini kolomnya. untuk mempercepat proses after sales Untuk ngeceknya. mempercepat proses after sales, untuk follow up, kemudian untuk pengecekan keseluruhan, jadi bisa cepat diselesaikan. Bisa. Oke, quantity 1, informasi komplainnya kenapa, kendalanya misalnya Penggantian lampu pop up. penggantian lampu pop up. Iya. Oke. Kemudian di sini kita masukkan foto video proofnya, kerusakannya, misalnya karena lampu pop up-nya mati, jadi difoto dengan kondisi si unit yang mati. Ini saya ambil salah satu contoh aja. Oke. Nah, kemudian di sini dimasukkan nama pemohonnya siapa, salesnya ada nggak, Mbak? KB Bukopin. Salesnya itu Denny Supriyadi. Oke. Oke, nama pemohon, sales internalnya Denny Oke. Supriyadi, emailnya dimasukkan nama emailnya. Oke. Nah, kemudian di sini admin sales internalnya siapa? Biasanya sama Fitria ya? Dia tidak. Tapi tadi ada masukannya grup aja. Jadi kalau in case Fitria nggak masuk, terus emailnya nggak ada yang buka, jadi masuknya ke css@innograph.com. Oke. Masukan sih, tapi kalau teman-teman dari sales atau CSS ada masukan lain, silakan ya. Ya. Oke. Nggak usah disubmit, Setelahnya, beneran dong. iya, Biarin aja. biarin aja. Nah, setelahnya tinggal kita langsung pilih submit aja. Tapi ini kita tidak perlu klik submit ya. Iya. Karena nanti akan Bakal ada dikirim. notifikasinya. Iya. Oke, sip. Oke, seperti itu. Kalau yang digital udah pernah ya, udah biasa aja ya. Ya, yang digital sudah biasa. Jadi ini penjelasan untuk pengisian non-digitalnya. Oke. Oke, saya stop share. Ini jadi kayak podcast ya. Podcast. Kira-kira apa lagi yang sering terjadi di after sales ini, Mbak Jo? Yang sering terjadi adalah pengisian part number atau produk name yang tidak sesuai. Itu. Atau serial number unitnya. Mungkin lebih kalau misalnya memang botak alisnya. Nggak tahu. Nggak apa-apa. Kalau misalnya lupa, minta Kalau misalnya tolong. memang lupa, boleh minta tolong, bisa Bisa. konfirmasi Bisa. aja. Iya, bisa konfirmasi by WhatsApp ke nomor WhatsApp after sales atau ke saya, nggak apa-apa, bisa. Oke, nanti teman-teman ini isiannya akan di satu pintu ke Juwita dan dikirimkan ke email yang tadi tercantum di form yang tadi ya. Tapi pengerjaannya tidak di Juwita ya, pengerjaan pelaksananya itu ada di semua lini pekerjaan tergantung barangnya. Kayak tadi pop-up itu kan bukan di timnya Juwita, bukan Haris yang benerin pop-upnya. Berarti tim yang bertanggung jawab di produk display itu dan grafiknya itu adalah
produksi, display, dan grafik. Nah, gitu ya. Halo. Mic-nya jauh. Mic-nya jauh, enggak, masih kedengeran. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ya. Tapi abis ini kan video ini akan kita share di YouTube. Ya. Oke, Oke, terima kasih Ju. terima kasih. Ini sebenarnya ada pengamat bayangan 2 orang, Melisa dan Selfie, yang setia menemani kita di sini di podcast ini. Jadi hasil sosialisasi hari ini mereka berdua tahu, bisa tanya ke mereka juga kalau in case aku dan Juta nggak ada. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Ju. Makasih, Balit. Oke, aduh, ya, aja. Ya, pas naik.